Di dunia mobil bekas di Indonesia, ada satu istilah yang sering muncul dan cukup kontroversial, yaitu mobil STNK only. Banyak orang tertarik karena harganya jauh lebih murah dibanding mobil dengan surat lengkap. Tapi di sisi lain, banyak juga yang menghindari karena risikonya tidak kecil. Jadi sebenarnya, apa itu mobil STNK only? Secara sederhana, mobil STNK only adalah kendaraan yang hanya memiliki STNK tanpa disertai BPKB. STNK sendiri adalah surat tanda kendaraan terdaftar yang menunjukkan bahwa kendaraan tersebut tercatat secara administratif. Sedangkan BPKB adalah bukti kepemilikan utama. Artinya, tanpa BPKB, kamu tidak benar-benar memegang bukti sah sebagai pemilik kendaraan tersebut. Nah, disinilah letak masalah utamanya. Banyak orang berpikir, yang penting mobilnya ada, bisa dipakai, surat STNK ada, harusnya aman. Padahal kenyataannya tidak sesederhana itu. Lalu kenapa mobil seperti ini bisa dijual? Ada beberapa kemungkinan yang sering terjadi di lapangan. Pertama, kendaraan masih dalam status kredit dan belum lunas. Dalam kondisi ini, BPKB biasanya masih ditahan oleh pihak leasing sebagai jaminan. Jika pemilik sebelumnya mengalami masalah pembayaran, kendaraan bisa saja berpindah tangan tanpa prosedur yang benar. Kedua, kendaraan bermasalah secara hukum. Misalnya pernah terlibat kasus atau dokumennya tidak lengkap karena alasan tertentu. Dan dalam beberapa kasus ekstrim, ada juga kendaraan yang asal-usulnya tidak jelas. Inilah kenapa harga mobil STNK only bisa sangat murah. Karena pembeli sebenarnya tidak hanya membeli mobil, tapi juga mengambil risiko yang menyertainya. Sekarang kita bahas satu persatu risikonya. Risiko pertama, tidak bisa balik nama. Proses balik nama membutuhkan BPKB sebagai syarat utama. Tanpa itu, secara administrasi kendaraan tidak bisa dialihkan kepemilikannya ke nama kamu. Artinya, secara legal, kendaraan tersebut tetap atas nama orang lain. Risiko kedua, potensi masalah hukum. Jika suatu saat kendaraan tersebut terdeteksi bermasalah, misalnya terkait kredit, sengketa, atau hal lain, kendaraan bisa disita. Dan di posisi ini, pembeli biasanya berada di pihak yang paling lemah. Risiko ketiga, yang sering terjadi tapi jarang dibahas secara detail, adalah risiko penarikan oleh leasing atau yang sering disebut MATEL. Jika mobil tersebut ternyata masih dalam status kredit dan menunggak, pihak leasing memiliki hak untuk melakukan penarikan. Penarikan ini biasanya dilakukan melalui debt collector. Dan yang perlu dipahami, penarikan bisa terjadi kapan saja. Bisa saat mobil diparkir di mal, saat digunakan di jalan, bahkan saat berada di depan rumah. Banyak kasus di mana pembeli merasa kaget karena merasa sudah membeli secara sah, tapi ternyata kendaraan tersebut masih menjadi tanggungan. Risiko berikutnya adalah tekanan dari debt collector. Dalam praktiknya, penagihan bisa dilakukan secara intens, mulai dari telepon berulang, pesan terus-menerus, sampai didatangi langsung. Dalam kondisi tertentu, pembeli bisa merasa tertekan karena tidak punya posisi hukum yang kuat. Risiko selanjutnya, sulit dijual kembali. Karena semakin banyak orang yang paham, mobil tanpa BPKB dianggap berisiko tinggi. Akibatnya, pasar untuk mobil seperti ini sangat terbatas. Jadi meskipun terlihat murah saat membeli, belum tentu mudah saat ingin menjual kembali. Nah, dari semua penjelasan ini bisa disimpulkan satu hal penting. Mobil bukan hanya soal kondisi fisik seperti mesin, interior, atau tampilan, tapi juga soal legalitas dan status kepemilikan. Membeli mobil STNK only berarti kamu mengambil risiko di banyak aspek, hukum, finansial, dan juga keamanan. Lalu, apakah mobil seperti ini benar-benar tidak boleh dibeli? Jawabannya kembali ke masing-masing orang. Tapi yang jelas, keputusan harus diambil dengan pemahaman penuh terhadap risikonya. Jangan hanya karena harga murah, lalu mengabaikan hal yang jauh lebih penting. Kalau kamu tetap ingin membeli mobil bekas, pastikan satu hal ini. Dokumen lengkap, BPKB ada, dan status kendaraan jelas. Karena dalam banyak kasus, yang terlihat murah di awal justru bisa menjadi sangat mahal di akhir. Jadi menurut kamu, mobil STNK only itu peluang atau justru jebakan?